Halo, liburan ke Yogyakarta tak akan ada habisnya. Banyak sekali ragam wisata yang bisa dikunjungi. Mau dapat pengalaman berbeda? Mampir yuk ke Kabupaten Bantul. Di sana ada gua eksotis yang jadi saksi bisu jejak Wali Songo, yakni Gua Cerme. Karena di sini punya nilai sejarah yang tinggi, saya pun meminta sang pemandu senior untuk menceritakan sedikit tentang gua ini. Namanya Ngadilan. Cerme asal kata dari ceramahnya beliau para wali itu. Nah, cerme yang kedua berhubung beliau sebagian sudah kelahiran Jawa, kembali Jawanya. Jadi siapa aja yang mengikuti jejak beliau di tempat tersebut, itu istilahnya menjadi cermin. Nah, gua ini tujuannya untuk berkumpul, tujuannya untuk bermusyawarah. Musyawarah dakwah. Bagaimana caranya dakwah bisa diterima warga masyarakat dengan damai dan aman. Selain sejarah, keindahan Gua Cerme juga ia ceritakan. Jadinya rasa penasaran pun semakin membara. Saatnya masuk gua. Untuk alasan keamanan, saya harus ditemani pemandu yang namanya Mas Daru. Sebagai bentuk perlindungan, saya wajib pakai helm lengkap dengan senternya. Perlengkapan ini mutlak dibutuhkan untuk menyusuri gua gelap sepanjang 1,2 km. Setelah semua terpasang, petualangan pun dimulai. Perjalanan dimulai dengan menuruni tangga menuju dasar gua yang berbentuk layaknya aliran sungai. Kedalaman sungai di sepanjang gua bervariasi, mulai dari setengah meter hingga 1 meter. Bahkan jika musim hujan, bisa mencapai 1,5 meter. Keindahan Gua Cerme buatku terpukau. Apalagi dinding dan langit gua berhias stalaktit dan stalagmit berusia ratusan tahun berkilauan bak kristal. Tetesan air yang jatuh kian perindah suasana. Tak lama, kami sampai di titik pemberhentian pertama, yakni Sendang Zamzam. Jadi air ini biasanya untuk diminum, Mas? Oh. Anda bisa lihat sebuah batu berbentuk bulat yang ada di depan saya. Diameternya kurang lebih 2,5 meter. Dan pas di tengah-tengahnya itu ada sebuah genangan air. Namanya adalah air Zam-Zam Cerme. Biasanya pengunjung yang datang ke sini meminum air yang ada di sini. Karena dengan meminum air tersebut dipercaya berkhasiat untuk pengobatan. Petualangan kami lanjutkan. Semakin dalam, ketinggian air sungai mencapai pinggang. Terkadang kami harus menunduk saat melewati langit-langit gua yang rendah. Sampai tibalah kami ke sebuah tempat yang penuh dengan kelelawar. Pantas saja dari tadi saya seperti mencium aroma yang khas. Ternyata itu datangnya dari sini nih, kotoran kelelawar. Jarak sekitar 250 meter dari pintu goa, itu ada sarang kelelawar. Jadi di atas saya sekarang ada banyak sekali kelelawar yang bergelantungan dan berterbangan. Ditambah di bawahnya sini juga ada jangkrik-jangkrik yang berkeliaran. Bahkan beberapa di antaranya berenang di atas sayap. Titik pemberhentian selanjutnya adalah Paseban. Paseban atau pelungguhan diyakini menjadi tempat Wali Songo berkumpul dan mengadakan rapat. Di sini ada bebatuan yang secara alami membentuk tangga. Aliran sungai di dasar gua bergerak semakin cepat. Suara gemuruh air dari kejauhan mulai terdengar. Tak perlu waktu lama, sampailah kami di Grojogan Sewu, air terjun dalam gua yang mempesona. Setelah tadi saya melewati air yang dingin, bau kelelawar, akhirnya tiba juga saya ke puncak keindahan dari Goa Cerme ini. Apabila saya ke atas dan terus berjalan sekitar kurang lebih 700 meter, saya akan berpindah ke kabupaten lain. Jika tadi saya masuknya melewati Kabupaten Bantul, keluarnya nanti adalah di Kabupaten Gunung Kidul. Hanya saja untuk melewati sana, medannya lebih berat sehingga hanya orang-orang terlatih saja yang direkomendasikan untuk berjalan ke sana.
Meski tidak sampai ke ujung keluar gua, saya tetap puas. Begitu juga pengunjung yang lain. Pas masuk gitu, takut kan, ada kelawar-kelawarnya gitu, terus langsung masuk sampai ke tempat air terjunnya, jadi kebayar semua deh capek-capeknya masuk ke sana masuk. Terus airnya tadi dingin juga. Susahnya sih tadi di dalam pas lagi mau jalan, misalnya ada yang dalam kayak gitu, untuk napaknya juga kadang soalnya airnya sampai segini juga. Selain itu juga untuk jalanannya agak licin. Tapi kalau untuk serunya sih tadi udah sampai di air terjunnya sih. Berwisata di Gua Cermai, para pengunjung akan dikenakan 2 kali biaya retribusi karena lokasinya berada di 2 kabupaten. Tapi tenang, jangan khawatir, tiketnya tidak mahal kok. Totalnya hanya Rp7.000 saja. Istimewanya lagi, Gua Cermai dibuka selama 24 jam karena wisatanya tak tergantung sinar matahari. Adi Sampurno, Ari Dwi melaporkan untuk NET.